Mana sambungannya? Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa laysat hadhil alfazus syarifatu dalatun ala sifatil qadimati bima'na anna sifatal qadimata tubhamu minha bal ma yubhamu min hadhil alfazi musawwin lima yubhamu minas sifatil qadimati law kushifa 'annal hijabu wa la sami'nahu wawnya diganti lawan lam, la sami'nahu. Walaisat hadhil alfazus syarifatu, bukanlah ini lapas yang mulia yang tertulis dalam lembaran Al-Quran, dalatun ala sifatil qadimah, menunjukkan atas sifat Allah yang kadim, ai anna sifatal qadimata, bahwa sifat yang kadim tubhamu minha, dipahami dari Al-Quran, dari lapas itu. Bal, bahkan ma yubhamu min hazihil alfazi, apa yang dipahami dari ini lapas ayat-ayat Al-Quran, musawin, menyamai, lima, bagi maksud yubhamu yang dipahami, minas sifatil qadimati, daripada sifat yang kadim. Baik kiri. Lau kushifa 'annal hijabu, jikalau dibukakan dari kita dinding hijab, la sami'nahu, niscaya kita akan melihat, akan mendengar kalamnya Allah Ta'ala yang qadim. Titik. Maksudnya masih membicarakan masalah sifat Tuhan kalam. Di antara sifat ma'ani atau sifat nang wajib bagi Allah, kewajiban bagi kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu bersifat kalam. Apa arti kalam? Allah berkata-kata. Bahasa kampungnya Tuhan berbicara. Allah berkata-kata tanpa suara, tanpa huruf, dengan perkataannya yang kadim, tidak ada bepermulaan. Nang jadi masalah itu adalah Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca ini tertulis, ya kadang. Nah, ini apa maksudnya? Kadang kita menyebut kalamullah, kalamnya Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan Quran yang tertulis ini adalah kalam Allah, kafir. Kalau orang mengatakan bahwa Quran bukan kalamnya Allah, juga kafir. Habis kayak apa? Nah inilah. Walaisat, bukanlah, hazihil alfazus syarifah, ini lapas ayat Al-Quran. Sekali lagi, ini lapas ayat Al-Quran. Bukanlah lapas ayat-ayat Al-Quran ini dalatun ala sifatihil kadim, menunjukkan atas sifat Allah nang kadim, yaitu kalam Allah. Tidak. Sekali lagi, lapas ayat Al-Quran ini dia tidak menunjukkan tidak menunjukkan sifat atau kalam Allah yang kadim. Maksudnya annas sifatal qadimata, bahwa sifat Allah yang kadim yang disebut kalam Allah, tubhamu minha, dipahami dari Al-Quran ini. Tidak. Kita dapat kalam Allah, memahami kalam Allah, iya ini bukan. Artinya kalam Allah kita pahami lewat lapas ini, kada begitu. Maksudnya adalah yang benar, bal bahkan mayubhamu, apa yang dipahami min halbihil alfazi, dari ini lapas Al-Quran, musawin, sama lima yubhamu minas sifatil qadimah,
dengan apa yang dipahami dari kalam Allah. Nah, apa yang kita pahami daripada ayat-ayat Al-Quran ini bersamaan dengan pemahaman yang ada di kalam Allah. Makanya karena bersamaan itu Al-Quran ini disebut kalam Allah, tapi bukan hakiki. Bukan hakiki. Kalau orang yang mengatakan Al-Quran yang bertulisan ini kalam Allah yang hakiki, kafir. Karena kalam Allah kadada tulisannya, karena kalam Allah kadada susunannya. Terus ya ini tadi, Al-Quran disebut kalam Allah karena dia bersamaan pahamannya dengan kalam Allah yang kadim. Terus makanya nang nyaman disebut pembacaan ayat suci Al-Quran, jangan pembacaan kalam ilahi kena ngalih. Oh kalau kayak gitu caranya Al-Quran itu makhluk, iya kalau nang dicitak ini. Tapi kita pun tidak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk kalau sampai membawa kepada Al-Quran kalam Allah yang kadim. Kalau kita mengatakan kalam Allah yang kadim itu makhluk, berarti kalam itu adalah baharu, sedangkan itu adalah sifat Allah. Kalau sifat Allah baharu, berarti zat Allah Ta'alanya pun baharu, kafir. Memahami atau mengatakan begitu hukumnya kafir. Kalau sudahlah memahami ini nih memahami ini kawal. Ini Al-Quran, dia disebut kalam Allah tapi bukan kalam hakiki. Kenapa disebut kalam Allah? Karena makna apa yang dipahami dari Al-Quran ini bersamaan pemahamannya dengan kalam Allah yang kadim. Paham, Pak? Lah, berkaitan tulisan, adapun Quran yang berupa kertas tulisan ini baru dicetak. Sekalipun demikian, secara pandiran kita kada boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk, walaupun ini dicetak. Kalau ini ya cetak makhluk, tapi kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk, nanti bisa membawa kepada Al-Quran yang ada kalam Allah. Itu aja. Habis. Paham bol? Wan paham wan? Paham, alhamdulillah. Lau kusyifa annal hijab la sami'nahu. Jika kita ini dibukakan Allah dinding, niscaya kita akan mendengar kalamnya Allah tanpa suara, tanpa huruf, seperti Nabi Musa bapandir lawan Allah Ta'ala. Iyalah, Nabi Musa itu kan mukallamah lawan Allah, sampai Nabi Musa itu digelar la ilaha illallah Musa kalimullah. Iyalah, Musa itu adalah orang yang bapandir lawan Allah Ta'ala, mukallamah bahasa Arabnya, orangnya digelar kalimullah. Dalilnya di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bapandir bahasa kampung, berkata-kata lawan Nabi Musa, walaupun perkataan Allah itu tidak ada suaranya, tapi Nabi Musa paham, tapi Nabi Musa mendengar. Kenapa Nabi Musa paham dan mendengar kalam Allah, padahal kalam Allah itu tanpa suara, tanpa huruf? Karena Allah membukakan dinding sehingga beliau mendengar dengan kalam Allah dan paham dengan kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf.
Sama ya contohnya lah. Sama aja contohnya kini lah aku contoh nang barat dulu. Coba ikam bepandir dalam hati menyambat hewan. Wan, ikam ni wanai 10 tahun lagi nyar kawin. Mama. Sekarang Wan, kamu mendengarlah. Kalamnya Zaid itu mendengarlah. Kenapa kada mendengar? Kenapa kada mendengar? Karena kada ada bunyinya kada ada. Nah sekarang ikhwan karena terdinding dibuka Allah dinding, hijab dibuka Allah, lalu mendengar suara Zaid. Wah, kenapa kami menyambat aku ini? Jujur aku dalam hati nyambat, aku mendengar itu ya pandiri kamu. Berarti ikhwan dibukakan Allah hijab ngarannya. Dibukakan Allah dinding dari hatinya sehingga ikhwan mendengar suara hati Zaid, walaupun suara hati Zaid itu kada ada bunyinya nang keluar. Pahamlah? Nah itulah contohnya. Orang-orang aulia Allah, orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah, apalagi Rasulullah. Pahamlah? Apalagi Rasulullah. Orang-orang aulia Allah yang besar, Sultanul Aulia, Qutbul Maqam, Ghausul A'zam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Gilani, terserah aja biar aku baca gitu paham boleh. Ada yang menyambat Al-Jailani, ada yang menyambat Al-Jilani, boleh. Ada yang menyambat Al-Kilani, boleh. Ada menyambat Kailani, boleh. Ada menyambat Al-Gilani, boleh. Semuanya ada bahasannya. Nah, Sultanul Aulia, Qutbul Maqam, Al-Ghausul A'zam, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kita bepandir dalam hati kita. Ikam boleh mendengarlah. Mendengar kalau Syekh Abdul Qadir di Baghdad mendengar benar. Umpama aja biar kita paham. Umpama di dalam hati kita nih, kita kesulitan. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hati ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bantui aku nih, aku menghadapi musuh. Mendengar sidin. Mendengar. Padahal kada di suara nang keluar, kawan di higa aja kan mendengar. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar? Karena kusyifa anhul hijab. Karena beliau dibukakan Allah dindingnya dari hati, dari diri beliau. Mendengar. Apalagi Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khabiyadi mali siwaka wala alwi ala ahadi ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi mali siwaka wala alwi ala ahadi ya Sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi. Wahai baginda Rasulullah, pegang tangan ulun, bantu ulun. Dengarlah Nabi, dengar. Kita aja dengar, suaranya ada. Oh, kada pakai suara, cukup di dalam hati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah,
cukup di dalam hati kita memberi salam lawan Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi dengarlah. Walau di dalam hati Nabi dengar. Jauhnya Nabi di Madinah, di alam barzah, jauhnya Nabi mendengar. Kenapa Nabi mendengar? Kusyifa anhul hijab. Paham dek? Karena kusyifa anhul hijab, sudah dibuka akan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Rasulullah dindingnya. Makanya orang-orang kita berilmu mengerti biar kadang-kadang kita nih mengeluh lawan Rasulullah, lawan Allah, kadu usah lawan muntung gen, lawan hati gen, mendengar raja mereka. Ini dah, apalagi no sama-sama itu tadi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi mali siwaka wala alwi ala ahadi ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi mali siwaka wala alwi ala ahadi. Panggilan kita lawan Rasulullah didengar oleh Rasulullah. Jangan panggilan yang keluar suaranya, panggilan hati kita tanpa mengeluarkan suara di luar didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dibukakan hijab. Wa kadzalika lana, demikian juga lawan kita. Lau kusyifa annal hijab, jika hati kita ini dibuka akan Allah tirainya bagaikan dinding. Ikam orang maulud dibuka akan tirai, sekalinya banyak bidadari di dalam rumah. Tirainya terbuka. Yalah Wan. Lamun dibuka akan tirainya terbuka, nampak pais tuh. Dibuka tutupannya terbuka, kelihatan paisnya. Pundut dibuka tutupannya terbuka, kelihatan pundutnya. Mana aja bilanya terbuka kelihatan. Ikam nih gak ada kelihatan kenapa? Burung ikam gak ada kelihatan kenapa? Ya karena bertutup, berhijab ngarannya. Nah sekarang kusyifal hijab, buka dindingnya. Itu orang bahari itu membuka dinding tuh aja. Bilanya terbuka dindingnya nampak saikungan. Ya lawan, buka wan. Nampak sebijian nih kau. Kita ini, hati kita ini berdinding. Masih tak dinding kada dibuka akan Allah Ta'ala lagi tirainya. Jakanya ikam nih lah, kita nih dibukakan Allah Ta'ala tirai di hati kita. Maka dosa nang melihat alam gaib nih melihat. Karena dibuka akan Allah Ta'ala dindingnya. Nah, apa dindingnya dosa. Kebanyakan dosa kini nang mendinding hati kita ini dosa. Dosanya nampak, dosa ganal katanya dosa halus pang. Dosanya dosa ganal. Nang apa dosa ganalnya? Syirik. Di mana syiriknya? Nah mengaji dulu.
ngaji dulu. Karena a'zamul hijab, nang paling ganal dinding di dalam diri kita ini, nang maulah diri kita ini tertirai, nang maulah diri kita ini tertutup, maulah diri kita ini terdinding dan terhijab nafsuka, yaitu diri dan nafsumu sendiri. Ini orang bahari itu udah aku jar hendak membuka tirai diriku sendiri. Nang gaya apa aku ini selama ini hidup terdinding dari Allah, hidup ini terdinding daripada Rasulullah. Lalu karena terdinding ya ada melihat. Habis. Jadi la kusyifa annal hijabu la sami'nahu. Kesimpulannya ialah wahasiluhu annal alfaza hadhihi tadullu ala ma'nan wa hadzal ma'nan musawin lima yubhamu minal kalamil qadimil qaimi bizatihi ta'ala. Masih panjang kah? Dah masih panjang bahasannya. Kaina kita sambung pula ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Nget aja.